Selamat selamat malam, selamat sore bagi Malam teman-teman Bang semua, abang Anton. ya, buat abang, adik dan kakak semua ya. Jadi kita akan langsung lanjutkan tema malam ini tentang truth and deception ya. Jadi oke ya. Ya, semoga udah bisa lihat screen-nya. Ini tema malam hari ini tentang truth and deception, tentang uh, sebenarnya esensinya bagaimana kita bersikap jujur ya di dalam pekerjaan kita seperti itu. Nah, uh, pada dasarnya sebetulnya banyak orang yang sudah memahami bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang suka mengatakan hal yang benar gitu ya, yang seharusnya mengatakan apa yang sebenarnya gitu. Bahkan dalam pemahaman saya atau pengalaman saya, orang-orang non-Kristen sekalipun adalah mereka tahu gitu. Ya, orang-orang Kristen itu banyak yang jujur gitu. Ya. Dan selain itu juga belakangan ini, bukan belakangan ini saya rasa sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menghargai nilai-nilai kejujuran dan integritas. Gitu ya. Jadi ada value kalau kita perhatikan kadang-kadang itu di core values-nya perusahaan-perusahaan itu banyak ditekankan masalah integritas, masalah honesty dan sebagainya gitu. Yaitu satu hal yang didambakan gitu ya, dicita-citakan juga banyak perusahaan saat ini gitu. Karena sangat penting memiliki apa ya karyawan-karyawan yang memiliki nilai-nilai integritas dan kejujuran yang baik di dalam mereka berkarya gitu. Nah, namun ternyata situasinya tidak selalu begitu ya. Jadi kalau at least ada beberapa contoh yang bisa mungkin kita lihat ya, eh, pemimpin-pemimpin perusahaan Kristen yang katakanlah bermasalah. Ya, jadi kalau teman-teman suka makan McDonald's, sebenarnya foundernya, salah satu founder dari McDonald's itu yang bernama Ray Kroc, itu dikatakan itu sebenarnya dia itu orang Kristen. Ya, tapi satu kali di dalam percakapannya gitu, dia pernah mengatakan, My priorities are God first, family second, and McDonald's hamburger third. Ya kelihatannya baik nih pertama nih ya ngomongnya begitu. Prioritas saya yang pertama nih Tuhan, yang kedua keluarga, dan yang ketiga baru McDonald's gitu. And when I go to work on Monday morning, that order reverse. Ya, jadi artinya bahwa setelah dia mulai bekerja, urutannya itu berubah gitu. Yang pertama itu si McDonald's-nya, yang kedua itu keluarga, dan yang terakhir Tuhan gitu. Artinya apapun pasti dia lakukan, perlu dia lakukan, akan dia lakukan untuk membuat usahanya itu terlihat maju dan baik dan mungkin sampai kepada hal-hal yang kurang baik, yang benar gitu ya. Lalu yang kedua ada Kenneth Lay. Jadi kalau teman-teman di sini sudah bekerja di atas mungkin 20 tahun gitulah ya atau 15 tahun ke atas mungkin pernah dengar ada satu company namanya Enron. Enron itu suatu perusahaan yang pada zamannya sekitar tahun 98 gitu sampai tahun 2000-an awal itu perusahaan energi yang terbesar di dunia waktu itu. Nomor dua apa nomor satu lah ya. Salah satu yang terbesar. Nah, CEO-nya ini Kenneth Lay yang juga sebetulnya adalah orang Kristen, kemudian dia ditemukan bersalah gitu ya oleh hal-hal pemalsuan laporan keuangan. Jadi Enron ini pernah satu kali laporan keuangannya itu terlihat sangat baik, sangat stabil, harga sahamnya sangat tinggi dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya di belakang di keadaan yang sebenarnya sangat bobrok ya. Pernah ada kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan gitu ya, terutama ketika ada audit. Ya, jadi ketika mereka menyuap pihak auditornya sehingga kemudian pihak auditornya itu setuju untuk mempublish laporan keuangan yang menunjukkan mereka itu terlihat baik gitu padahal sebenarnya sudah sangat bobrok dan akibatnya setelah diselidiki belakangan kemudian ini perusahaannya bangkrut ya. Enron ini bangkrut, sekitar 20.000 karyawannya di seluruh dunia waktu itu, dan akhirnya si Kenneth Lay-nya juga dipenjara gitu ya, divonis bersalah. Lalu ada yang ketiga juga namanya Bernie Ebbers. Jadi waktu masanya .com dulu booming ya sekitar tahun 90-an seperti itu.
eh, dia juga didakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan seperti itu. Jadi Bernie Ebbers ini seorang yang katanya orang Kristen Baptis ya gitu, dan eh, dia rutin mengajarkan mengajarkan kelas Bible study di gerejanya di Mississippi gitu. Ya, tapi kemudian dia didapati melakukan pemalsuan gitu ya. eh, Terhadap apa yang dilakukan. Jadi tiga CEO ini adalah beberapa contoh saja yang em, menunjukkan kesaksian yang kurang baik ya sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan, bagaimana mereka melalui cara mereka bekerja, cara mereka mengemudikan perusahaannya itu tidak berlaku jujur gitu, tidak berbuat hal yang benar gitu. Ya. Jadi sungguh tidak mudah. Kalaupun tadi di bagian yang pertama saya katakan banyak perusahaan yang mendambakan, mencita-citakan bahwa perusahaan mereka itu menjadi perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dan integritas, tapi kemudian pada perjalanannya tidak begitu mudah. Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat beberapa bagian gitu ya eh, dalam sebagai kejujuran atau kebenaran ini sebenarnya ini adalah satu norma atau pedoman atau panduan yang tertulis atau dinyatakan dalam Alkitab. Ya, kita akan lihat kenapa menyatakan itu penting, lalu ada nggak sih sebetulnya pengecualiannya atau bagaimana gitu ya, atau harus selalu saklek di dalam mengerjakan menyampaikannya gitu. Kita juga akan melihat bersama apa hal yang menyebabkan menyampaikan kebenaran itu penting dan bagaimana kemudian menyatakan hal yang benar di tempat pekerjaan kita gitu ya. Dan yang terakhir saya kira yang sangat penting adalah kembali semuanya ini kepada hati nurani ya, bagaimana kita bisa menjaga hati nurani kita untuk terus mengerjakan hal-hal yang jujur gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kejujuran adalah satu norma ya, satu norma-norma itu panduan. Jadi kalau norma-norma dalam masyarakat itulah guidance atau panduan atau pegangan yang harus dituruti dan dilakukan dalam atau oleh satu masyarakat. Nah, sebagai orang Kristen, normanya itu norma hidup kita itu diatur di dalam Alkitab gitu ya. Jadi kalau kita lihat kejujuran itu atau kebenaran itu adalah satu norma ya. Kenapa begitu? Karena sikap jujur gitu ini adalah satu sikap yang didasarkan pada karakter Allah. Ya, artinya kita ini jujur karena Allah kita itu Allah yang jujur gitu. Ya, sesimpel itu sebetulnya. Ya, Allah tidak pernah didapati berdusta. Ya, jadi Allah memberitahu kita dan baik Yesus maupun Roh Kudus juga dirujuk sebagai kebenaran gitu ya. Jadi kita kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 6 yang sangat terkenal itu dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Atau di Yohanes 16:13 ketika Yesus mengatakan mengacu kepada Roh Kudus, dia mengatakan itu adalah roh kebenaran gitu. Demikian juga kalau kita lihat dalam bagian lain, firman Tuhan itu disebut sebagai firman kebenaran ya atau kebenaran gitu. Di dalam Mazmur 119 ayat 142 atau di Yohanes 17 ayat 17 dinyatakan hal yang senada gitu. Nah, secara teologis, kebenajujuran adalah satu kebaikan karena atau nilai-nilai satu nilai kebajikan karena seperti semua kebajikan lainnya itu kejujuran itu tuh berakar pada sifat Allah ya. Jadi sifat yang merupakan satu atribut dari Allah sendiri gitu ya. Jadi sehingga dengan begitu jujur adalah satu prinsip moral yang harus diikuti karena Allah kita itu karena Tuhan itu jujur dan sebagai umatnya kita ini dipanggil untuk meneladani karakternya gitu ya. Tuhan juga memerintahkan orang untuk mengatakan kebenaran. Gitu. Jadi kalau kita lihat perintah ini ya di dalam perjanjian lama sangat jelas gitu ya. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan itu kemudian dipertegas juga dalam kitab Imamat 19 ayat 11b, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Dalam Amsal 12 ayat 19 dituliskan bahwa mengatakan kebenaran mengarah pada hasil jangka panjang yang terbaik bagi kita. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya, jadi ini satu wisdom atau nasihat yang sangat baik sekali yang perlu kita ingat gitu ya. Bibir yang menyatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, eh, yang pasti gitu ya, tidak
ini dari berbagai aspek yang kita lihat, dari berbagai angle, dari berbagai sudut kita melihat pun, harapan Alkitabiah adalah bahwa kita ini sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, itu harus selalu menghidupi kebenaran dan kejujuran, ya. Di atas segalanya, kejujuran adalah hal yang baik karena itu berakar pada sifat Tuhan. Ya, jadi jujur adalah prinsip moral yang harus diikuti karena Tuhan adalah the truth, dan karena kita kalau kita ingin berada dekat dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan Tuhan ya jujur gitu. Ya kalau kita tidak berkata jujur, tidak berbuat jujur, berbohong, ya kita nggak akan pernah merasakan kedekatan dengan Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Dengan kata lain, hukum Tuhan tidak hanya bersifat preskriptif, artinya nggak seperti resep gitu ya, preskripsi gitu. Tuhan hanya memberikan resep, mengatakan kepada kita untuk mengatakan kebenaran, tapi juga Tuhan mengatakan dirinya, ya saya ini kebenaran, aku ini kebenaran, gitu. Deskriptif. Ya, jadi Tuhan ingin kita bisa berinteraksi dengan Dia kalau kita pun mendekatinya dengan jujur. Ya. Jika hukum Allah bagi kita dianggap deskriptif tentang bagaimana kita diciptakan untuk berhubungan dengan Dia dan dengan satu sama lain, maka kebohongan atau penipuan atau mungkin deception menyangkal kemanusiaan kita, merendahkan kita menjadi kurang dari tujuan Allah menciptakan kita ya, dan merusak diri kita sendiri dan orang lain. Singkatnya, sikap dasar iman manusia adalah mengatakan kebenaran dalam kasih, lalu kita juga harus bertumbuh ke dalam segala hal kepada Dia, ke dalam Dia yang adalah kepala, yaitu kepada Kristus gitu ya, seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15 ya. Sebab kami tidak dapat berbuat sesuatu yang menentang kebenaran, melainkan hanya untuk kebenaran. Gitu. Ini Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Korintus mengatakan hal yang seperti ini. Jadi hal-hal seperti ini mari kita ingat, ini adalah basis atau dasarnya bagi kita semua untuk berlaku jujur dan berbuat jujur ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang jujur dan Dia menghendaki kita jujur juga gitu. Nah, kalau dilihat-lihat ada beberapa hal mungkin yang membuat menyatakan kebenaran itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting gitu ya. Yang pertama adalah komunikasi yang otentik. Otentik itu apa ya? Asli, original gitu, yang bisa kita andalkan atau reliable, itu bisa terjadi karena adanya antara dua pihak itu adalah orang-orang yang jujur gitu, adalah orang-orang yang eh, apa namanya ya, eh, kalau duanya itu mengatakan hal-hal yang benar gitu ya, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang tulus di antara mereka-mereka yang berkomunikasi itu ya. Bagaimana seseorang bisa membedakan apa yang akurat dan apa yang salah, atas dasar apa seseorang dapat membuat keputusan yang penting jika tidak ada harapan akan kebenaran ya. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi kita akan bisa membangun relasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain kalau dua-duanya itu eh, basisnya itu didasarkan atas kebenaran gitu. Sering sekali ya situasi-situasi dalam pekerjaan kita, mungkin kerjaan juga atau relasi atau hal-hal lain menjadi tidak berjalan baik itu karena kita tidak ada yang tidak jujur di dalamnya gitu. Ya, jadi komunikasi itu seperti superficial, sangat agak dibuat-buat gitu, tidak tidak apa ya, tidak dapat berjalan dengan asli, ada yang ditutup-tutupi ya karena masing-masing pihak tidak menyampaikannya atau tidak melakukannya atas dasar kebenaran. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, kebenaran dan kerjasama memerlukan, maaf, maksud saya kepercayaan gitu ya. Kepercayaan dan kerjasama memerlukan kebenaran sebagai landasannya. Ini masalah trust gitu. Kita nggak bisa bekerja sama dengan orang lain kalau kita eh, tidak jujur gitu ya. Jadi untuk membangun trust, untuk membangun kita bisa bekerja sama, satu hal itu perlu kebenaran, perlu kejujuran ya. Mengatakan kebenaran merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antara sesama kita ya. Jadi seringkali terjadi ya, banyak ya, ya satu pihak tidak jujur gitu, tidak mengatakan yang benar, ya nggak bisa lah dipercaya gitu. Masalah sekarang ini seringkali masalah trust gitu ya. Dan saya kira ini masalah yang sangat esensi dalam hubungan relasi manusia gitu. Ya, tidak hanya dalam pekerjaan, tapi dalam dengan sesama pokoknya. Gitu. Kalau udah ada satu pihak yang
tidak jujur, yang yang menipu, berbohong begitu, susah kita membangun kerjasama. Ya, Amsal 3 ayat 29 menekankan bahwa saling percayalah yang memungkinkan mereka hidup damai, tidak takut disakiti sesama. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga, mengapa menyampaikan kebenaran itu sangat penting? Karena dignity manusia itu memerlukan pengungkapan kebenaran gitu. Ya, kejujuran itu apa ya? Memperlakukan orang lain dengan bermartabat. Artinya apa? Kalau kita jujur, martabat kita pun dianggap orang baik gitu. Ya, mengatakan kebenaran kepada seseorang adalah ukuran rasa hormat seseorang gitu. Nah, itu bisa runtuh, bisa hilang ketika dia dibohongi gitu. Ya. Dan ini sangat apa ya? Bisa sangat fatal akibatnya gitu. Tidak peduli berapa banyak pun hal yang baik mungkin yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, satu kali kita didapati berbohong gitu, rasanya dignity kita itu, martabat kita itu bisa runtuh. Ya, salah satu contoh adalah dalam hal eh, hubungan antara Yakub dengan Laban ya. Kalau kita masih ingat, Yakub itu bekerja 7 tahun tuh. Ya, dia kan mau memperistri Rahel, tapi Laban sebagai bapaknya Rahel memberikan syarat, kamu kerja 7 tahun dulu. Ya, dan setelah bertahun-tahun selesai, gitu ya, udah pekerjaannya dia kerjakan dengan baik, Yakub sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Laban kemudian membohongi Yakub, menipu Yakub. Ya, dia tidak langsung memberikan Rahel, dia memberikan Lea dulu. Nah, sehingga Yakub menjadi sangat marah, gitu ya, dan dia kemudian memperlakukan Laban itu dengan tidak hormat ya. Jadi dia membalas apa yang dilakukan Laban itu di Kejadian 30, dia tipu lagi itu si Laban. Ya, dia menipu Laban lalu apa dengan memisahkan ternak yang lebih kuat untuk Yakub, untuk dia yang lebih ternak-ternak yang lebih lemah itu untuk Laban gitu. Jadi kalau kita sempat uh, membohongi, berbuat yang tidak jujur kepada pihak lain gitu ya, ada hal-hal yang akan mungkin seperti dibalaskan kepada kita oleh orang lain itu gitu. Martabat kita tuh jadi runtuh dan dia yang kita dapati jadinya relasi kita jadi semakin tidak baik seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi di dalam relasi antara eh, Yakub dengan Laban gitu. Ya mungkin ini pernah juga kita alami di dalam pekerjaan-pekerjaan kita ya, bagaimana melalui kalau ada satu hal yang kita bohongi, kita jadi susah percaya nih gitu. Mau percaya sama dia nih kok rasanya nggak seperti itu ya, dia tuh bukan orang yang bisa kita percaya gitu misalnya. Ya, jadi tiga hal ini saya kira sangat menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan hal-hal yang benar di dalam especially di dalam konteks pekerjaan kita gitu ya. Nah, salah satu contoh misalnya pentingnya mengatakan hal yang benar dalam pekerjaan itu, dalam hal beberapa dari kita mungkin ada bekerja dalam bidang keuangan kali ya, baik itu akuntan atau apapun bagian keuangan begitu. Satu hal yang menunjukkan kita menyatakan hal yang benar itu dalam financial statement gitu ya, laporan keuangan company kita gitu ya, yang memberikan pesan bagaimana performance company kita saat ini. Dan ini yang seringkali eh, ya tadi tiga hal yang saya sampaikan di awal, atau dua contoh yang saya sampaikan di awal itu, mereka membohongi laporan keuangan company-nya gitu ya. Perusahaannya sudah dalam kondisi yang tidak baik, tapi mereka memberikan laporan yang menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaannya masih baik. Nah, itu jadi masalah gitu. Ya, karena tidak demikian keadaan yang sebenarnya. Ya, seorang scholar dalam bidang ekonomi bernama Francis Fukuyama dalam salah satu bukunya Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity itu pernah menuliskan the only acceptable criterion for financial statement is whether they present fairly. Ya, mereka menyampaikan dengan fair in all material respects, an effective financial position, results of operation, and cash flow in conformity with generally accepted accounting principles. Ya, jadi ketika satu perusahaan membuat laporan keuangan, semua baik itu apa namanya cash flow-nya, aliran uang masuk keluar gitu ya, dan uh, semua hal-hal itu disampaikan dengan jujur gitu, sehingga dengan jelas bisa dilihat bagaimana situasi perusahaan mereka gitu. Apakah perusahaan ini sehat, apakah perusahaan ini
secara kinerjanya sedang baik atau mungkin sedang menunjukkan penurunan seperti itu. Nah, ini sangat penting ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja dalam bidang keuangan ya, salah satu tanggung jawab teman-teman mungkin memproduksi ini gitu. Jadi ini satu hal yang sangat perlu juga dikerjakan dengan baik dan benar gitu. Ya. Nah, terkadang ada banyak yang kita lihat itu dengan jelas ya, hal-hal yang salah itu bisa kita lihat dengan jelas di Alkitab juga kita bisa lihat seperti itu ya. Kasus yang jelas-jelas salah gitu misalnya Abraham berbohong kepada orang Mesir bahwa Sarah itu istrinya ya supaya Sarah tidak diperlakukan dengan tidak baik. Jadi Abraham bilang bahwa itu bukan istrinya gitu ya, itu adiknya. Ya, jadi dia mengatakan itu untuk melindungi Sarah, tapi dia berbohong di situ. Atau dalam bagian lain di Kejadian 37, ini ceritanya Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka mencelakakan Yusuf pada waktu itu, tapi kemudian mereka berbohong, mereka menipu eh, Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf itu dibunuh oleh seekor binatang. Ya, ini kasus yang jelas-jelas salah. Juga kita melihat ini masa-masa prapaskah gitu ya, kita diingatkan lagi bagaimana Yudas gitu ya, Yudas mencium Yesus untuk mengkhianatinya, berbuat seolah-olah baik padahal sebetulnya untuk mengkhianati Yesus gitu. Lalu ada juga kasus Ananias dan Safira ya, dia mereka membeli tanah, menjual tanahnya, kemudian yang mereka berikan sebetulnya tidak semuanya gitu, hanya sebagian saja gitu ya, berbohong tentang jumlah uang yang mereka dapatkan dari penjualan tanah mereka. Tapi seolah-olah mereka menyampaikan semuanya ya, sehingga kemudian Rasul Petrus menegur mereka dan eh, Roh Kudus kemudian menghukum mereka, mereka mati di tempat gitu. Ini kasus yang jelas-jelas salah ya. Kita dapat kalau kita baca ceritanya langsung kita bisa bilang oh ini salah nih gitu. Ini hal-hal yang tidak tidak benar gitu ya. Jadi Alkitab tuh memberikan beberapa contoh yang baik sekali tentang ini. Nah, ada juga kasus yang seperti misalnya suap. Ini kasus yang juga secara kasat mata saya kira kita bisa langsung mengatakan ini salah. Ya, jadi Yudas Iskariot juga ketika apa namanya eh, dia mau untuk menyerahkan Yesus itu disuap dengan 30 keping perak ya gitu ya dengan uang. Lalu juga pada peristiwa ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, ada orang-orang atau ada prajurit-prajurit yang menjaga kuburannya. Ya, dan mereka itu pun disuap. Ya, dijanjikan sejumlah uang supaya mereka mengatakan hal yang tidak benar gitu. Bagaimana ceritanya kebangkitan Yesus itu terjadi gitu. Lalu seorang wali negeri ya yang ketika ditemui oleh Rasul Paulus satu waktu dia pun ya terlibat dalam situasi seperti ini. Lalu juga ada seorang yang bernama Simon ya, yang bertemu dengan Rasul Petrus gitu. Dalam kisah Rasul 8 ayat 18 sampai 24 dia pun menunjukkan kebohongannya. Ya dia pun bukan menginginkan sejumlah uang ya yang diberikan kepadanya ya dia bilang supaya apa orang-orang lain berikanlah kepadaku Roh Kudus supaya aku bisa menerima uang dari orang-orang lain untuk atas dasar penyembuhan yang dilakukan gitu. Jadi di dalam Alkitab tuh contoh-contoh ini ada. Ya ini contoh suap ya yang jelas-jelas semestinya tidak dilakukan gitu. Nah, dalam bagian lain di dalam Alkitab tentang suap ini ya sedikit saya soroti ya karena saya pikir juga ini cukup real dalam pekerjaan kita gitu ya. Suap ini jelas salah ya, dan bagian Alkitab juga cukup kuat mengatakan ini dalam beberapa bagian ya. Kalau kita lihat misalnya dalam Yeskiel 22 ayat 12 sampai 13 ataupun dalam Amos 2 sampai 6 ada ya kalau disamerikan kira-kira penghakiman atas mereka yang menerima suap. Ya, lalu dalam kitab Ulangan 10, 17, 2 Tawarikh 19 ayat 7 menerima suap itu bertentangan dengan karakter Allah. Ya, lalu suap memutarbalikkan keadilan dan merusak hati kita, yaitu Ulangan 16 ayat 19 dan Khotbah 7 ayat 7 mengatakan demikian. Lalu Yesaya 33 ayat 15 sampai 16 mereka yang menahan diri dari menerima suap akan diberkati. Nah, ini uh, satu satu ini yang ini gitu ya, satu apa namanya? Satu encouragement buat orang-orang tidak menerima suap gitu. Atau kemudian ada bagian yang dikatakan juga menolak suap ya Amsal 6 ayat 35 itu cukup kuat mengatakan jangan menerima suap ya seperti itu. Nah, ini bagian-bagian yang kita bisa lihat ya bagaimana Alkitab juga bicara cukup jelas gitu supaya kita tidak menerima suap atau kalau kita menerima suap itu satu perbuatan yang menyakiti Tuhan gitu. Ya.
secara situasi memang dampak suap itu sangat tidak baik ya. Kalau kita lihat juga di dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 3, anak-anak Samuel mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan ya. Jadi orang yang menerima suap itu akan mau atau berani melakukan tuntutan yang dilakukan ya sesuai dengan apa yang dimintakan gitu. Udah disuap ya pasti mesti mau ya melakukan permintaan orang yang menyuap itu. Ya, Amos 5 ayat 12 mengatakan kamu menjadikan orang benar terjepit yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Ya, atau Amsal 17 ayat 23 mengatakan orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Nah, saya eh, nggak tahu pengalaman eh, abang, kakak, rekan-rekan semua bagaimana gitu ya. Dulu saya sekitar ya masih pernah lah gitu ya mengalami situasi yang sama juga ya pernah dijanjikan sejumlah uang asalkan kita bersedia melakukan sesuatu yang dimintakan gitu. Tentunya yang diminta itu ya bukan hal yang baik, bukan hal yang benar gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang ya kita tidak berani melakukan itu karena ada konsekuensi yang harus kita siap terima gitu kalau kita tidak bersedia melakukan. Ya, dulu saya pernah ada satu proyek di mana eh, pihak customernya gitu ya, karena mereka ingin supaya hasil dari apa proyek yang kita kerjakan itu sesuai dengan kemauan mereka. Kemauan mereka itu sebetulnya supaya posisi mereka aman, supaya hidup, supaya nggak ada hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi kepada mereka. Jadi mereka mau supaya proyek itu dikerjakan seperti kemauan mereka, bukan seperti untuk kebaikan perusahaan ya. Itu yang salahnya di situ. Jadi ketika kita menolak, ketika saya waktu itu menolak, ya konsekuensinya ada juga kepada saya gitu ya. Hal yang tidak mudah juga gitu. Kita memang mengerjakan hal yang benar, tapi konsekuensinya ada. Ya kadang-kadang orang tidak berani mengerjakan hal yang benar atau berbuat jujur itu karena konsekuensinya tidak mudah gitu. Ya. Jadi eh, tapi kalau kita lihat di Alkitab pun cukup konsisten ya bagaimana suap itu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh kita seharusnya. Kadang-kadang ada yang memberikan tips ya dan hadiah ya. Jadi eh, ya kalau tip itu bisa dianggap sebagai hadiah gitu, sedangkan suap kalau ada suap ya pasti ada istilahnya ada udang di balik batu lah gitu ya. Jadi ada keinginan-keinginan yang diharapkan gitu, ada imbalannya gitu. Kalau misalnya pemberian hadiah itu kalau kita lihat si ketika Abraham menyuruh seorang hambanya untuk mencarikan istri buat Ishak gitu. Jadi mereka membawa sejumlah hadiah juga tuh ya tujuannya supaya menyentuh hatinya gitu ya menyentuh hatinya Ribka gitu. Atau juga ketika Yakub dan Esau itu bermusuhan ya karena em, Yakub itu mencuri hak kesulungan Esau gitu. Itu kan Esau sangat marah gitu. Mereka kemudian Yakub lari dan mereka terpisah selama puluhan tahun sampai suatu kali mereka berekonsiliasi dan demi menenangkan kemarahan kakaknya gitu ya. Yakub merasa Esau masih marah gitu akan kejadian puluhan tahun sebelumnya. Tapi ternyata tidak begitu lagi. Lalu dia menenangkan kemarahan dengan memberikan sejumlah hadiah. Atau juga dalam hal Abigail kepada Daud ada situasi seperti itu. Nah, dalam memberikan hadiah tidak boleh ada harapan akan imbalan apapun karena itu mestinya dilakukan oleh apa keluar dari satu niat untuk memberikan berdasarkan sesuatu yang tanpa dia tidak mengharapkan imbalan lah gitu ya sebagai menyentuh hati, menenangkan kemarahan, memberikan hadiah dan segala macam ya. Nah, uh, sedangkan suap ya kalau hadiah itu mengungkapkan rasa kasih atau rasa cinta dan tidak mengharapkan imbalan apapun, suap itu mengungkapkan kepentingan diri sendiri ya karena ada imbalan yang diharapkan gitu. Jadi aku kasih kamu sejumlah uang, sejumlah materi, sejumlah barang dan sebagainya, tapi in return sebagai kembalinya aku mengharapkan kamu memberikan ini dan itu. Ya, jadi ya ini hal-hal yang apa namanya yang mungkin banyak atau pernah kita hadapi ya. Dulu saya ingat ada teman-teman saya waktu SMA gitu ya demi masuk kepada institusi-institusi tertentu mereka menyuap orang dalam gitu ya supaya harapannya mereka bisa diterima masuk ke situ gitu ya. Jadi sangat apa namanya sangat
sangat tidak baik lah gitu. Dan saya cuma wonder gitu, ada orang-orang yang kemudian bisa masuk dengan membayar suap tertentu dengan jumlah tertentu dan merasa bangga gitu loh. Ya saya cuma bilang, aduh kalau orang seperti ini yang masuk eh, ke dalam satu institusi, ke dalam satu pekerjaan gitu ya, nanti dia suatu waktu ketika dia sudah bekerja, maka konsentrasinya juga untuk bagaimana uang suap yang dia berikan itu bisa dia kembalikan gitu, bisa dia dapatkan kembali gitu seperti itu. Jadi ya masuknya aja udah salah, kira-kira seperti itu. Ya ada kepentingan-kepentingan sendiri ya. Self interestnya besar sekali kalau yang melakukan suap ini. Ya, jadi saya kira belakangan ini kita juga melihat satu kasus yang besar gitu ya di salah satu departemen gitu, di salah satu kementerian ya ya ujung-ujungnya kayaknya arahnya mengarah ke suap lah seperti itu. Nah, pernah ada satu satu cerita atau kasus lah lebih tepatnya gitu ya. Mereka membawa ada penginjil, Brother Andrew gitu ya. Dia membawa Alkitab ya, satu mobil berisi Alkitab ke Polandia. Polandia itu negara komunis nih. Ini jauh sebelum mereka terbuka waktu-waktu itu dan sangat strict di Polandia waktu itu ya sebelum mereka mulai terbuka. Jadi Alkitab pun dilarang masuk. Jadi si Brother Andrew ini dia membawa Alkitab, nggak taunya dia mengalami kecelakaan tuh, gitu kecelakaan dengan satu orang dan orang ini kemudian mau telepon polisi. Nah demi menghindari masalah, rekannya memberi uang yang mereka miliki gitu ya pada waktu itu ke si pria ini. Ya apakah ini hadiah atau suap? Ya eh, ini banyak orang bilang ya ini bisa inilah dia membawa Alkitab ke negara yang sangat sulit begitu ya kayaknya kita nggak mungkin bicara jujur gitu ya. Nah, ini satu masalah etika juga gitu. Ini hadiah atau ini suap. Ini sebenarnya ini rasanya suap gitu ya dan memang semestinya mereka melihat dulu mungkin ini cara yang paling baik untuk menyelundupkan atau memasukkan Alkitab itu bagaimana. Tapi tidak mudah kayaknya untuk menerapkan sampai saklek ini hal yang tidak baik gitu ya karena kalau tidak demikian bagaimana orang baca atau mendapat Alkitab di Polandia. Jadi hal seperti ini bisa terjadi ya. Nah, beberapa pencegahan yang mungkin kita lakukan berdoalah agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan ya. Doa kami gitu ya jelas mengatakan janganlah bawa kami kita ke dalam pencobaan. Lalu ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, beri kesempatan pada Tuhan untuk memuliakan dirinya sendiri dengan menghormati Dia dan firman-Nya. Ya, artinya selalulah kita ini membawakannya ke dalam tangan Tuhan, ya supaya semuanya kita dikuatkan Tuhan dan pada akhirnya bukan kita yang dimuliakan lah, tapi Tuhan yang dimuliakan gitu. Ya. Beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan kalau kita dalam situasi yang unclear gitu atau kurang jelas gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menghadapi situasi ini orang menawarkan sejumlah uang dan kita rasanya agak bimbang mau terima atau enggak gitu, mana yang kita mau ini gitu ya mau lakukan gitu. Yang paling pertama mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa menolong kita gitu. Apakah ada pengkhianatan terhadap orang atau prinsip? Ya, apakah kita mengkhianati orang tertentu atau prinsip tertentu gitu misalnya? Apakah ada penyimpangan dari kebenaran? Apakah ada penyimpangan keadilan? Gitu ya. Bagaimana perilaku ini akan mempengaruhi kesaksian kita, ya, atau akan mempengaruhi kemajuan Injil, gitu. Ya, gimana kalau ini ya kalau ini semakin membuat orang tersandung-sandung ya jangan gitu misalnya, ya. Jadi apakah Anda dikendalikan oleh Roh Kudus dalam mengambil keputusan atau ini lebih kepada kepentingan pribadi? Ya, most likely kalau kita memang sedang dikendalikan Roh Kudus, kita tidak akan mengambil hal-hal atau melakukan hal-hal seperti ini. Ya, tapi kalau udah lebih kepentingan pribadi yang mendorong ya, dan apalagi kalau kita misalnya melihat jumlah uangnya dalam jumlah jumlah yang besar gitu, misalnya ya mungkin kita bisa tergoda gitu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menolong kita ya, semacam guiding principle. Kalau ada situasi seperti ini, apakah ini, kalau semuanya dilanggar ya jangan gitu ya. Jadi eh, untuk membuat kita semakin merasa damai sejahtera kita ketika mengambil atau melakukan sesuatu. Nah, sekarang ini semakin banyak orang yang berusaha agak merasionalkan suap atau ya saya mungkin kata-katanya mungkin kurang tepat tapi membenarkan suap gitu. Artinya udahlah daripada
lambat gitu ya, daripada susah prosesnya gitu. Di sini gitu ya udah kita suap aja lah biar cepet ini keluar surat-surat atau keluar ini dan keluar dokumen dan segala macam. Ya kan saya sering sekali mendengar itu dan ya kadang-kadang kalau pulang ke Indonesia juga eh, masih sering mendapati kenyataan-kenyataan itu gitu ya. Dan sehingga orang-orang Kristen merasa udahlah kita hidup di negara yang seperti ini, udahlah semua orang melakukan ini gitu ya, melakukan suap gitu. Gimana kalau nggak kita lakukan aja ya, ya kita nggak survive gitu, kita nggak bisa selamat juga, kita nggak apa yang mau kita lakukan nggak jadi selesai juga gitu, diperlambat dan sebagainya. Ya udah kita suap aja supaya cepet gitu ya. Jadi eh, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pikirkan. Apakah kita percaya bahwa Injil memiliki kekuatan untuk mengubah individu dan masyarakat? Ya, jadi sebagai orang Kristen ya, saya bukan bilang nggak sebagai orang nggak bukan orang Kristen. Jadi artinya kesempatan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan benar itu kesempatan sebenarnya untuk supaya Injil bisa masuk gitu. Ya, lalu haruskah kita ikut terus dalam norma-norma masyarakat yang didasarkan pada keserakahan dan ketidakjujuran gitu. Jadi ini harus ada dalam hati kita gitu. Kita nggak pengen gitu untuk ada dalam situasi eh, apa namanya kehidupan masyarakat kita tuh semakin semakin rusak gitu ya. Maka masa ketidakjujuran tuh dibiarkan gitu. Masa apakah keserakahan itu kita biarkan seperti itu ya. Jadi jangan sampai apa namanya kita mm, merasa apa itu namanya ya udahlah gitu nyerah dengan keadaan gitu ya. Semoga kita ini masih terus berusaha memperjuangkan hal-hal yang benar gitu ya. Apakah kita terus bertoleransi terhadap suap karena kurangnya keberanian atau kurangnya iman kepada Tuhan gitu. Jadi karena ya semua orang sudah begitu dan rasanya resikonya tinggi gitu ya kalau kita nggak terima dan sebagainya gitu, mendingan kita terima lah gitu, toleransi aja gitulah gitu, tutup mata aja gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini haruskah kita menyerah pada cara yang mudah dengan mengorbankan mempercayai Tuhan untuk bekerja melalui atau dalam situasi yang kita hadapi ya. Jadi eh, apa namanya eh, saya kira panggilan kita sebagai orang Kristen kembali ya sebagai garam dan terang, mari kita terus menerangi hal-hal yang gelap yang seperti ini, salah satunya suap ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya ada pernah baca berita gitu ya, indeks korupsinya Indonesia itu turunnya cukup jauh gitu ya, cukup signifikan jauhnya dan itu mungkin membuat ya menjadi refleksi lah bagi kita mestinya bagaimana situasi-situasi di tempat kita sekarang gitu ya. Banyak korupsi, banyak hal-hal yang masih tidak benar yang masih terus terjadi gitu. Nah, itu tadi hal-hal yang yang seperti saya katakan itu cukup jelas gitu. Artinya rasanya kalau kita apa orangnya cukup berani gitu ya, cukup cukup tegas menyatakan ini salah, kita berani itu mengatakan yang salah. Tapi kadang-kadang ada hal-hal di mana situasi benar atau salah ini tidak terlalu jelas gitu. Artinya tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu mudah untuk kita katakan harus begini dan harus begitu ya. Jadi fakta bahwa pengungkapan kebenaran adalah prinsip Alkitabiah. Ya, ini tidak berarti bahwa itu mutlak harus selalu diikuti dalam setiap keadaan ya, karena ada situasi-situasi ternyata dalam Alkitab di mana eh, kebohongan tampaknya diperbolehkan. Ya, kalau kita masih ingat dua keadaan itu adalah yang pertama ini bidan Mesir ya, kalau kita baca di kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21 ya, saya capture di sini teksnya. Ya, waktu itu Raja Firaun di Mesir. Raja Firaun juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Ini perhatikan ya, kata-katanya takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ya, jadi perintahnya adalah untuk membunuh bayi-bayi Israel. Ya, konteksnya karena waktu itu orang Israel jumlahnya semakin banyak dan itu
sangat mengkhawatirkan orang Mesir gitu ya, karena populasi mereka tersaingi gitu dengan orang Israel gitu ya. Jadi Firaun mengeluarkan polisi kebijakan semua anak laki-laki harus dibunuh gitu. Nah, lalu ayat 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ya, jadi ini cukup sering menjadi kontroversi ya. Jadi apakah berbohong gitu ya, apakah menutupi satu fakta itu dibenarkan ya dalam situasi seperti ini ya. Kalau kita lihat beberapa hal di sini, beberapa fakta, ya kedua bidan ini diperintahkan membunuh ya semua bayi laki-laki, tapi juga tadi kita lihat mereka takut akan Allah, ya, takut akan Tuhan, dan memilih tidak mentaati raja untuk membunuh bayi-bayi uh, orang Israel ini. Ya, dan alasan yang mereka sampaikan, nah kadang ini ada yang mengatakan ini, aduh ini kayaknya nggak terlalu bohong deh gitu. Ya karena tadi kalau kita lihat saya kembali ke sini, uh, perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang mereka telah bersalin gitu. Jadi ya, tapi kalau kita lihat pelan-pelan ini sebetulnya cara mereka untuk menghindar lah gitu dari hukuman yang mungkin akan diberikan oleh Raja Firaun gitu ya. Jadi alasan atau kebohongan mereka adalah para wanita Ibrani telah melahirkan sebelum mereka tiba. Nah, justru dengan perbuatan mereka ini Tuhan itu baik kepada mereka dan memberi mereka keluarga sendiri, mereka berumah tangga gitu. Ini faktanya ya yang kita lihat tadi. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, mereka memang kita mungkin tidak mudah juga gitu ya. Mereka tidak mentaati raja. Ini mungkin masalah-masalah yang masuk dalam ranah etika. Ya, etika itu, etika Kristen itu prinsip-prinsip yang bisa kita lihat dalam keadaan sesuatu yang bisa kita terapkan untuk melihat bagaimana ini sesuatu ini bisa kita bisa bisa um, tetap kita lakukan atau tidak gitu seharusnya. Ya, jadi kalau ke dalam hal ini kedua bidan ini tidak mentaati raja mereka dan berbohong kepadanya, namun Tuhan memberkati mereka. Nah, pertanyaan yang bisa kita pertimbangkan ya ke dalam sisi etika di sini adalah apakah perintah raja itu ya perintah Firaun pada waktu itu benar secara moral untuk membunuh anak laki-laki? Benarkah itu gitu? Ya, rasanya kalau kita lihat di sini pasti kita tidak menjawab. Pasti saya personally saya merasa itu tidak benar ya perintah untuk membunuh itu. Ya. Lalu apakah Tuhan memuji kebohongan mereka? Rasanya bukan kebohongan mereka yang Tuhan puji ya, tapi yang Tuhan puji atau yang Tuhan senangi dari kedua bidan ini adalah karena mereka dikatakan takut akan Tuhan. Ya. Ini menarik juga ya, ini dua orang bidan Mesir sebetulnya gitu ya, tapi bagaimana Tuhan bisa mengubah hati mereka ya atau bekerja di dalam hati mereka untuk mereka memilih untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada Raja Firaun. Jadi yang Tuhan senangi tentang mereka itu adalah karena kedua orang ini taat kepada mereka. Walaupun jawaban yang mereka berikan itu rada bisa diperdebatkan gitu ya, tapi ada yang mengatakan ini sebenarnya agak berbohong lah gitu ya, tidak mengatakan hal yang sebenarnya gitu, atau tidak menuruti perintah raja. eh, Kata-katanya mereka itu mungkin kelihatannya tidak begitu bisa diperdebatkan, tapi intinya mereka tidak menuruti perintah raja Firaun pada waktu itu. Ya. Nah, yang kedua ini adalah kasusnya Rahab. Ya, kalau kita lihat, kita masih ingat cerita ini waktu itu ada dua pengintai yang datang untuk apa namanya ya, mengintai kota Ai gitu dan kemudian em, mereka apa namanya diselamatkan oleh Rahab. Ya, jadi kalau kita lihat, tetapi perempuan itu membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Ini kedua orang itu maksudnya kedua pengintai itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ini enggak semua ayat saya ini di sini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami
yang ditebarkan di atas soto itu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ya kira-kira seperti inilah ya, jadi disembunyikan di situ. Ya, jadi eh, di ayat 4 itu kita lihat memang orang-orang itu telah datang kepadaku. Jadi ini ketika apa namanya orang-orang yang mencari kedua mata-mata ini datang, Rahab berkata seperti ini, ya. Tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Ya, jadi eh, dia katakan dia nggak tahu, padahal Rahab sudah menyembunyikan kedua mata-mata ini di sotoh rumah di atas rumahnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian lain ya di kitab Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, Rahab menyembunyikan kedua mata-mata itu, tetapi mengatakan kepada orang-orang raja bahwa mereka telah meninggalkan kota. Ya. Rahab bernegosiasi, ya. Jadi dalam Yosua 2 itu kita juga bisa melihat ya, kalau kita baca teksnya semua itu, ada negosiasi yang dilakukan oleh Rahab terhadap kedua orang itu, kedua mata-mata itu, supaya keluarganya diselamatkan. Ya, jadi dia mengatakan ya kalau aku menyelamatkan kamu ya nanti eh, kalian juga selamatkan keluarga kami. Dan ini diingat ya. Kemudian waktu bangsa Israel menundukkan Yeriko gitu, kedua orang ini diselamatkan. Ya, ya Rahab dan keluarganya diselamatkan. Ya, jadi Rahab dan keluarganya diselamatkan ketika tembok Yeriko runtuh. Rahab dikutip dalam bahasa Ibrani sebagai pahlawan iman dan merupakan leluhur langsung Yesus. Jadi kalau kita lihat genealogi atau silsilahnya Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 1 itu ada nama Rahab tuh di situ. Ya. Nah, Rahab berbohong kepada orang-orang yang dikirim oleh Raja Yeriko, namun kok dia dihormati ya gitu kan. Tadi Ibrani juga menegaskan itu. Dia dihormati sebagai pahlawan iman dan juga diizinkan bahwa melalui dia itu garisnya Tuhan Yesus itu ada ya, dihormati sebagai nenek moyangnya. Nah, pertanyaan yang mungkin bisa kita pikirkan ketika melihat masalah ini, apakah Alkitab hanya menghormati orang yang sempurna? Ya jawabnya enggak. Ya, saya rasa kalau kita lihat dalam berbagai situasi juga Yakub misalnya gitu ya. Yakub itu justru keturunan-keturunan Abraham, Ishak, Yakub gitu misalnya. Yakub juga Tuhan memilihnya melalui Yakub gitu misalnya. Jadi tidak sempurna lah. Ya tidak Tuhan tidak hanya menghormati orang yang sempurna. Ya bagaimana Rahab menjelaskan apa yang dia lakukan, ya dia melakukannya karena dia percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Ada salah satu percakapannya gitu ya. Apa yang dipuji dari Rahab dan apa yang tidak dipuji dalam kitab Ibrani itu. Yang dipujikan ya tentu karena imannya gitu. Ya, jadi walaupun perbuatannya di situ berbohong. Ya, jadi eh, ini hal-hal yang kita bisa lihat dua situasi ini ada di dalam Alkitab gitu ya tentang tadi dua bidan Mesir itu dan juga tentang Rahab. Nah, dalam kehidupan orang Kristen modern, salah satu cerita yang pernah ada juga ini misalnya kisah Corrie ten Boom. Ya, mungkin eh, teman-teman sudah ada yang pernah mendengar kisah ini ya. Corrie ten Boom ini hidup di dalam zaman Perang Dunia Kedua. Ya, jadi mereka melindungi orang-orang bangsa Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazinya Hitler ya pada waktu itu. Ya, Hitler sangat membenci orang Yahudi dan dia ingin melenyapkan orang Yahudi ya. Seperti kita tahu dia juga membuat camp untuk um, apa namanya membunuh orang-orang Yahudi begitu. Nah, dalam satu kesempatan Corrie ten Boom ini bersama dengan keluarganya mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi itu di rumahnya, tapi kepada eh, perwira-perwira atau tentara-tentara Nazi mereka bilang mereka nggak tahu ada di mana gitu. Di dalam buku The Hiding Place ini tuh diceritakan dengan cukup jelas ya. Jadi eh, ini juga apa namanya ya? Sebenarnya si Corrie ten Boom ini ya kalau kita lihat dalam ceritanya Rahab tadi itu Rahab juga mengambil risiko yang sangat tinggi ya ketika dia berani menyembunyikan dua orang mata-mata itu. Kalau ketahuan pasti juga nggak selamat tuh si Rahabnya gitu. Sama dengan si Corrie ten Boom, dia berani untuk apa ya untuk eh, menyembunyikan orang Yahudi ya supaya mereka bisa melarikan diri dari Nazinya dari apa namanya dari serangan Nazi pada waktu itu. Kalau diketahuan pasti berat sekali konsekuensinya gitu ya. Dan ini
salah satu yang bisa kita lihat bagaimana dalam situasi-situasi yang seperti itu, ya kalau prinsip moral yang seperti ini tadi kita lihat gitu ya, apakah perintah raja atau misalnya Hitler pada waktu itu atau perintahnya untuk melenyapkan semua orang Yahudi pada waktu itu adalah yang benar atau enggak gitu ya. Jadi dalam masalah-masalah etis mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu kita keluarkan ya untuk kita menguji bahwa apa yang dikerjakan atau apa yang akan kita lakukan ini benar atau tidak gitu misalnya ya. Jadi uh, jadi ada situasi-situasi yang tidak straightforward yang kita hadapi ya rekan-rekan gitu. Kalau tadi yang pertama itu ada situasi yang jelas dengan kasat mata kita langsung bilang oh ini salah, ini tidak benar gitu karena ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi dalam situasi seperti ini ada kepentingan yang lain mungkin yang dipikirkan bagaimana menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa gitu. Ya dan apakah perintah yang diberikan itu apakah ketentuan gitu ya untuk membunuh seperti Firaun ataupun dalam konteks ini Corrie ten Boom ini ataupun mungkin dalam konteks yang dihadapi Rahab itu eh, ternyata tuh ada hati nurani yang Tuhan menangkan bagi orang-orang itu ya kemungkinan besar bagi Corrie ten Boom juga ya jadi ini situasi yang kedua ya nah dalam eh, konteks saat ini ya kalau kita lihat-lihat ada beberapa situasi-situasi yang eh, membuat kebenaran itu menjadi agak sulit juga untuk dinyatakan ya dan tidak straightforward juga ya beberapa hal yang bisa saya capture di sini adalah kadang-kadang misalnya kata-kata yang berlebihan ya kadang-kadang tuh kita bisa melihat ada orang yang suka exaggerating ya agak berlebihan dalam menyampaikan atau menyatakan sesuatu itu yang seringkali kita lihat misalnya dalam dunia iklan ya dalam dunia advertisement kadang-kadang ada kata-kata yang agak bombastis gitu supaya tujuannya menarik perhatian orang yang melihat, membaca gitu ya atau apa namanya mendengarnya gitu misalnya. Ya, jadi kata-kata misalnya we provide the best services. Ya sebetulnya mereka ini company-nya mungkin belum pernah melakukan survei bahwa mereka itu yang melakukan the best services, tapi orang-orang yang mendengarkan atau yang melihat iklan ini tidak langsung merasa bahwa ini sesuatu yang salah gitu ya jadi dan merasa tidak perlu untuk menuntut mereka dengan mengatakan oh kamu tuh bukan yang the best services gitu jadi dari sisi perusahaan ini mereka merasa ya kami ini salah satu yang the best gitu ya jadi ini perkataan-perkataan yang mungkin masih bisa ditolerir gitu ya jadi ada kadang-kadang ya kalau kita melihat ya kami kami ini misalnya dulu saya pernah baca satu company gitu ya kami ini keadaan kami sesolid batu apa sesolid rock gitu ya keadaan situasi perekonomian kami financial statement kami ini sesolid batu yang karang yang teguh gitu ya orang-orang lain menerima aja gitu ya. Em, nggak ada yang pernah melakukan research apakah benar pernyataannya seperti itu ya terima aja tapi ini beda dengan perkataan yang misalnya perusahaan kami memiliki satu sertifikat, misalnya ISO. Kami punya sertifikat ini, sertifikat ISO ini. Padahal sebenarnya nggak punya, itu bohong. Ya. Jadi kadang-kadang kata-kata yang berlebihan itu tidak terlalu apa ya dianggap sesuatu yang bisa membuat eh, apa sesuatu yang bisa membuat dianggap sebagai kebohongan, katakanlah seperti itu. Ya, jadi eh, ada exaggerating. Lalu yang kedua ada white lies. Ini yang mungkin seringkali kita hadapi ya, bohong putih. Ya. Kalau diterjemahkan bohong putih benar nggak ya? Tapi white lies kayaknya lebih cocok lah ya. White lies itu dihadapi atau dipahami sebagai kebohongan yang ditujukan untuk menghindari konflik ya atau perasaan yang menyakitkan dan yang dianggap tidak berbahaya. Jadi kadang-kadang ada orang yang misalnya nih contoh ini ya, seorang atasan meminta kita mengatakan ya, misalnya kalau ada dari kita yang bekerja sebagai sekretaris gitu ya, diminta mengatakan, ya kalau nanti saya ada yang telepon saya, tolong bilang saya lagi kemana gitu ya. Saya kalau lagi dicari-cari dia mengatakan ya bilang aja deh saya lagi di sini, saya lagi meeting, saya lagi apa. Padahal sebetulnya dia ada di situ. Ya. Jadi eh, bagaimana posisinya kita pada waktu itu? Kadang-kadang ada orang yang memilih daripada berantem, daripada ribut, ya ya udahlah bilang seperti apa yang dia minta gitu. Tapi dalam sisi yang lain
ada cara untuk menangani situasi ini tanpa harus berbohong gitu. Misalnya bisa saja kita kalau kita di sisi yang dimintai tolong gitu ya, untuk bilang, atasan kita bilang ya saya nggak mau ketemu dengan orang ini, jadi ya udahlah kalau ada yang cari, bilanglah saya tidak ada gitu. Nah, kalau kalau menghadapi seperti ini kadang-kadang bisa bilang, apa namanya, kalau nanti ada telepon saya, eh, apa namanya, saya akan berikan tahu, memberitahukan gitu ya, nanti kita bisa hubungi lagi, seperti itu kata-katanya gitu misalnya ya. Jadi eh, orang, sebetulnya orang yang menelpon tidak perlu tahu alasannya apa gitu ya. Dan kita juga tidak punya kewajiban untuk mengatakan semuanya kepada dia, jadi kita bisa bilang ya, ya nantilah gitu ya, nanti saya akan sampaikan kalau dia, apa, kalau ada telepon ini saya sampaikan, nanti dia akan terhubungin lagi gitu. Jadi kita nggak perlu, eh, ada caranya gitu untuk supaya kita tidak harus berbohong ya. Jadi ini cuma salah satu contoh, saya kira ada banyak hal-hal yang mungkin teman-teman hadapi dalam hal-hal white lies ini ya, yang mungkin kelihatannya kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau kita misalnya diajak makan siang gitu kan, kita sebenarnya nggak mau bertemu dengan orang tertentu gitu, terus kita bilang ya saya ada ini gitu lah ya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini agak 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 susah juga mengukurnya gitu. Tapi kalau kita dalam situasi-situasi seperti ini diminta untuk, katakanlah seperti ini, berbohong gitu, coba pikirkan cara lain untuk menjawabnya tanpa kita harus berbohong gitu, tanpa kita harus berkompromi dengan kebenaran gitu ya. Lalu ada juga yang dalam hal eh, ketika bernegosiasi ya. Jadi tidak sedikit orang yang melakukan bluffing ya. Jadi ketika bernegosiasi dia mengatakan apa ya, ya menyampaikan hal-hal yang bombastis lah gitu ya, supaya bisa di, apa, kontraknya atau ya kesepakatannya bisa disetujui gitu ya. Jadi tujuan negosiasi itu kesepakatan sebetulnya tentang harga dan persyaratan yang adil untuk kebaikan bersama atau keuntungan bersama, win-win lah gitu, katakanlah seperti itu. Nah, dalam sisi negosiasi Kristen juga, sebagai orang Kristen juga kita harus memegang prinsip-prinsip yang benar juga ya. Jadi artinya eh, yang paling sering terjadi itu kalau udah bicara negosiasi ya tentang masalah harga ya. Jadi kalau saya pernah ada dua sisi itu, satu sisi sebagai konsultan, sisi lain sebagai dari sisi klien gitu ya. Kalau dari sisi klien pasti pengen yang lebih murah, yang murah lah gitu. Kalau kita misalnya ada konsultan atau vendor gitu yang kita minta jasa mereka untuk mengerjakan sesuatu, kita pasti salah satu kriterianya itu harganya tidak terlalu mahal gitu. Servisnya boleh bagus, boleh sama, tapi harganya ini sangat penting bagi kita gitu. Nah, kadang-kadang dalam proses negosiasi inilah kadang-kadang bisa ada tendensi untuk melakukan kebohongan-kebohongan ya, atau bluffing ini. Ya, artinya eh, apa ya? Kadang-kadang sebagai sisi si si pemberi jasa itu dia bisa mengatakan eh, dalam proses negosiasi gitu ya, nggak langsung mengatakan ya udah harganya segini langsung gitu. Bisa saja dia membukanya dengan kata-kata ya ini harganya sekarang gitu, nanti kita bisa negosiasikan gitu ya. Jadi dalam proses itulah kemudian mereka bisa sepakati. Nggak mudah untuk eh, melakukan ini juga. Kadang-kadang ada yang apa ya? Saya pernah dengar gitu ya. Jadi nggak langsung dibuka gitu kartunya. Jadi bukan bukan berarti ketika negosiasi langsung kita bilang ya udah saya langsung kasih harga segini. Kadang-kadang kita masih bisa melakukan negosiasi-negosiasi ya tanpa kita harus berbohong, tanpa kita juga harus membuka kartunya dari awal gitu ya. Bukan bukan mengatakan eh, apa namanya? Kadang-kadang ada orang yang memberikan janji-janji palsu ketika proses negosiasi dilakukan gitu. Oh iya nanti kita akan melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya gitu. Ini kita berikan yang terbaik, kita berikan resources yang paling bagus dan sebagainya gitu. Ketika sudah ditandatangani kontraknya, ternyata tidak begitu komitmennya gitu. Nah, itu juga negosiasi yang tidak baik ya. Sebagai orang yang dalam situasi itu, ya kita ternyata melakukan kebohongan, katakanlah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai dalam tiga situasi ini kita menjadi orang yang ternyata terlibat untuk melakukan bluffing gitu ya. Jangan sampai kita dalam situasi seperti ini.
Nah, rekan-rekan semua ya, akhirnya saya ingin mengatakan sangat penting memiliki dan menjaga hati nurani yang benar ya dalam proses ini ya. Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak ideal, saya katakan tidak ideal itu yang mengarahkan kepada kebohongan dan ketidakjujuran itu, penting memiliki nurani yang baik, yang benar gitu. Jadi nurani itu ya secara esensi itu em, perasaan moral atau di dalam batin kita apa yang benar ya, yang memandu perilaku atau motif seseorang ke arah yang benar gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita ada pergumulan ini, yang ikut yang ini ya, yang kayak gambar malaikat ini atau ngikut gambar yang setan ini gitu ya. Jadi penting untuk menjaganya. Ya, hati nurani yang benar itu perlu dijaga dan dipupuk ternyata ya. Kalau kita lihat dalam beberapa bagian di Alkitab, Ayub pernah mengatakan di Ayub 27 ayat 6, kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Paulus di hadapan majelis Sanhedrin mengatakan sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Lalu Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau kita lihat di sini kata-kata hati nurani itu hati nurani yang murni ya. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hati nurani yang murni. Jadi sangat penting menjalankan hidup kita ini dalam pekerjaan ini dengan hati nurani yang murni. Ya. Beberapa bagian, contohnya hati nurani yang bersih, yang murni itu, kalau kita lihat di Kejadian 20 ya, misalnya eh, Abimelekh mengatakan, jangan hal ini kulakukan dengan hati yang tulus. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepada dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Ya, jadi ini satu uh, konteks ketika Abimelekh ini dengan Sarah gitu ya. Lalu juga hati nurani Daud ya, pernah ketika dia dalam satu situasi ini dengan Saul gitu ya, dia merasa terpukul karena dia telah memotong kalau dibilang itu puncanya atau ujung-ujung jubahnya Saul. Jadi dia bilang dalam 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 6, dijauhkanlah Tuhan kiranya dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan ya. Jadi Daud kalau kita lihat di gambar ini gitu ya, ada kesempatan bagi dia itu untuk membunuh Saul gitu. Tapi dia nggak mau bunuh ya. Dia bilang dia komit ya kepada orang yang diurapi Tuhan, dia tidak akan membunuhnya. Jadi ini dua contoh saja ya bagaimana hati nurani yang bersih, yang murni itu sangat penting kita miliki untuk mengendalikan kita dari melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, dan itu yang terus terus kita kita pupuk dan kita pelihara ya. Nah, beberapa beberapa saran saja ya bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen percaya, orang percaya gitu, memperkuat hati nurani kita. Yang pertama, mendekat kepada Allah ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah, dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan yang iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, jadi ini sangat apa ya, supaya kita hati nurani kita selalu dikontrol, dikendalikan oleh Allah, ya kita harus dekat kepadanya gitu. Nggak ada cara lain rasanya. Kalau kita makin memilih menjauh dari Allah, ya hati nurani kita pun yang mengontrol, yang mengendalikan pun takutnya udah bukan Tuhan lagi gitu. Ya, jadi dalam berbagai cara, mari kita dekat kepada Allah gitu. Ya saya pikir-pikir analoginya atau ilustrasinya mungkin kalau kita dekat kepada seseorang, orang itu biasanya kan akan menyatakan rahasia-rahasianya kepada kita ya gitu. Jadi kalau kita misalnya dekat kepada mama kita atau papa kita, pada orang tua kita, katakanlah seperti itu, mereka pun akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka gitu ya.
harus melakukan ini, melakukan itu gitu, atau sesuatu yang tidak akan mereka sampaikan kalau itu bukan kepada anaknya gitu. Dan demikian juga dengan hal yang seperti ini. Ya, mendekatlah kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Tuhan pun akan menyatakan isi hatinya kepada kita gitu. Tuhan pun akan menyatakan kita harus begini, kita harus melakukan yang benar dan sebagainya. Mendekatlah kepada Allah gitu. Ya, jadi ini saya rasa analoginya ya kira-kira seperti itu. Ya, dia pun akan menyatakan apa rahasia-rahasia hatinya kepada kita. Dari mana, di mana ya di dalam Alkitab. Kira-kira begitulah. Ya, hidup dengan firman ya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 mengatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, jadi um, hidup kita, hidup yang benar itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada cara lain bagi kita untuk menjaga hidup kita ini dari berbagai godaan-godaan kecuali mendasarkannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ya, jadi supaya kita diingatkan terus gitu ya, jangan berdosa terhadap Tuhan. Lalu respon dari seorang yang membaca firman Tuhan adalah orang yang berdoa. Jadi tidak ada orang yang mengklaim sebagai orang yang rajin baca firman Tuhan tapi nggak berdoa gitu. Dan sebaliknya juga ada orang yang bilang saya rajin berdoa tapi nggak pernah baca firman Tuhan ya karena dua-duanya itu sangat berhubungan gitu. Ibrani 19 ayat 18 mengatakan berdoalah ya berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu yang lebih baik, menginginkan suatu hidup yang baik ya. Jadi penting ya bagi kita untuk terus memelihara kehidupan doa kita karena itu menolong ya melalui kita komunikasi yang konstan dengan Tuhan, yang terus menerus dengan Tuhan, kita akan terus diingatkan untuk hati nurani kita mengarah ke yang benar gitu ya. Lalu yang keempat, jangan lupa ya lama-lama kita ini satu hal yang perlu kita ingat adalah perlu memiliki persekutuan dengan sesama orang Kristen. Ya artinya eh, dalam berbagai tempat pekerjaan kita perlu mencari orang yang berjuang bersama gitu. Ya, seringkali kesulitan kita atau orang-orang yang semakin semakin istilahnya semakin tergilas itu mungkin ya tergilas itu artinya yang berkompromi dengan kebenaran katakanlah seperti itu karena mereka tidak ada orang lain tuh gitu sendirian berjuang melawan yang benar itu memang sangat tidak mudah gitu ya kita akan dianggap sebagai orang aneh dianggap sebagai orang yang apa ya mau menonjol sendiri atau dan sebagainya. Kadang-kadang bukan hal yang baik kita dianggap orang ya seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau kita bisa menjalin relasi yang baik dengan orang-orang sesama kita, gitu, tentunya dengan yang punya apa ya, yang visi yang benar, dengan orang-orang yang sangat rindu melakukan hal-hal yang jujur dan baik dalam dalam hidup mereka, bergabunglah dengan mereka juga ya. Karena kita ketika kita bersama-sama, kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan lebih baik gitu. Ya, ada pepatah Afrika tuh mengatakan if you want to go far, you go together gitu. Kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama gitu. Ya. Ibrani 10, 24, 25 dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan yang kelima, carilah nasihat dari orang Kristen yang saleh. Ya, ini dia. Ya, 1, 2, 3, 4 udah kita lakukan. Yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya, ya, bahwa kita perlu mencari orang-orang yang mungkin lebih senior, yang mungkin udah kerohaniannya sudah juga baik gitu ya, sudah dewasa gitu. Bagaimana supaya mereka menolong kita melewati situasi-situasi yang tidak mudah gitu. Dengan begitu menolong kita memperkuat hati nurani kita. Ya. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ya. Jadi cobalah cari opini dari satu atau dua orang gitu yang kita lihat secara rohani dewasa gitu untuk melakukan uh, apa namanya ya, untuk mengambil keputusan ya kalau kita ada dalam situasi-situasi yang agak genting gitu.
Ya, jadi beberapa kali sebagai hamba Tuhan di gereja juga ada beberapa kadang-kadang teman-teman dari baik itu pemuda ataupun yang di keluarga muda gitu yang mungkin eh, ngajak saya ngobrol gitu ya, gimana kalau mereka menghadapi situasi ini gitu ya, menghadapi situasi di mana kalau ada orang yang mengajak berbohong, apakah kita harus entertain gitu, apakah kalau kita kalau nggak bohong nanti kita dianggap nggak mau berteman, nanti kita kehilangan teman dan sebagainya gitu. Nah, perlu ada orang yang memberikan nasihat-nasihat kepada mereka juga ya. Jadi kalau ini diperlukan, silahkan teman-teman mencari orang-orang yang teman-teman lihat saleh gitu ya, bisa hamba Tuhan, bisa seorang yang secara rohani sudah dewasa. Ya, jadi ini 5 hal tadi sudah kita lihat. Nah, bagian terakhir sebagai kesimpulan ada satu bagian yang saya ingin iniin gitu ya. Seorang mungkin pernah dengar nama ini, seorang uh, pengusaha sukses, politician juga dan theologian juga bernama Abraham Kuyper ya di Belanda. Dia pernah jadi perdana menteri Belanda nih satu waktu. Jadi dia pernah menuliskan atau mengatakan seperti ini, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Ya, jadi Kuyper ingin sedang mengatakan bahwa nggak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang terlepas uh, dari kepemilikan Kristus gitu. Jadi hidup kita ini sebagai orang percaya, hidup kita ini milik Kristus. Jadi jangan pernah berpikir ada hal-hal yang dapat kita sembunyikan dari Dia. Ya, kalau saya melakukan hal yang nggak benar ya Tuhan kan nggak tahu, nggak lihat gitu ya. Atau Tuhan uh, apa namanya? Ya Tuhan bisalah nanti saya minta ampun dan sebagainya gitu. Jadi ini kata-kata yang sangat dalam teman-teman ya, dan ini juga sekaligus mengingatkan kita satu prinsip hidup um, orang-orang dalam teologi reform, dalam reformasi dulu, coram deo. Coram deo ini dari bahasa Latin artinya di depan mata Tuhan. Ya, jadi to live coram deo, ya, katanya R.C. Sproul. R.C. Sproul ini seorang teolog reform dulu. To live coram deo is to live one's entire life in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Jadi kalau kita tahu hidup kita ini ada mata Tuhan yang melihat, memperhatikan kita, apa yang kita kerjakan, saya rasa kita nggak berani main-main gitu. Saya rasa kita nggak berani berbuat ketidakbenaran, berbuat ketidakjujuran, berbuat hal-hal yang um, tidak baik di mata Tuhan, katakanlah seperti itu. Kalau ada tawaran untuk apa namanya, untuk berbohong, untuk menipu, untuk melakukan korupsi, untuk menyuap, kalau kita tahu ada prinsip ini ya nggak berani kita main-main. Sehingga dalam berbagai aspek hidup ya beginilah seharusnya kita. Ya, jadi kita setiap hari mari ingat ada mata Tuhan yang memperhatikan setiap gerak langkah kita, sehingga hidup kita ini pun kita harus terus jalani dengan berusaha semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang semakin memperkuat nurani kita, sehingga ketika menghadapi berbagai tantangan di dalam membedakan truth dan deception ini, kita semakin bisa matang gitu ya, semakin tahu memilih. Tentu kita harus memilih yang truth, walaupun ada konsekuensi yang mungkin harus kita tanggung gitu. Saya rasa ini yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan kita bisa bahas sekarang gitu. Ya. Terima kasih Bang Anton untuk penjelasannya terkait dengan truth dan deception. Terutama tadi membahas tentang truth ini ya, hati nurani. Mungkin dari teman-teman dan abang-abang rekan alumni semuanya, abang kakak rekan alumni yang ingin bertanya, boleh aja langsung raise hand atau mungkin mau taruh di dalam kolom chat juga boleh. Silakan, ada yang mau bertanya secara langsung? Jika ada yang mau bertanya secara langsung, saya persilakan untuk langsung raise hand atau jadi unmute aja langsung mikrofonnya. Oke, kalau misalkan belum ada atau masih dalam proses mengetik, ini ada Bang Anton pertanyaan yang udah masuk ke saya dari Bang Togi. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan
pengajaran seorang guru etika Kristen pernah berkata bahwa kalau mereka menyebutkan harga biaya admin supaya surat yang kita butuhkan dipercepat, maka itu bukan suap. Nah, gimana tuh menurut Abang tentang hal ini? Kalau dari pertanyaan ini kelihatannya eh, pertanyaannya tadi itu kalau apa ya, kalau supaya suratnya cepat keluar gitu ya, terus kita Iya, kayaknya menyebutkan gitu sih, jumlah uang. supaya surat yang Iya, kita butuhkan dipercepat gitu. iya, Dipercepat. rasanya itu lebih kepada self interest kayaknya gitu. Jadi saya pikir itu ya itu mengarah ke suap lah gitu. Ya. Jadi sehingga kalau begitu dalam posisi itu ya kalau kita yang um, ini posisinya gurunya yang minta supaya diberikan uang supaya dokumennya bisa keluar cepat gitu ya. Jadi gurunya, kayaknya di sini tuh gurunya yang ngasih tahu ke Oh, muridnya, ngasih tahu muridnya. kalau iya, dia ngasih tahu ke muridnya gitu. Jadi kayak harga biaya admin supaya itu suratnya dipercepat. Jadi itu bukan suap gitu. Gurunya yang ngasih tahu ke muridnya. Iya, mungkin dalam hal ini ada perbedaan sistem nilai dari gurunya dengan kita, mungkin kayak begitu. Jadi kalau gurunya mengatakan begitu ya itu pendapat dia pribadi mungkin ya, mestinya gitu. Kalau eh, saya kira kalau dalam urusan-urusan dokumen yang perlu dilakukan pihak sekolah ataupun institusi lain, berikan informasi yang sejelas-jelasnya gitu. Kalau misalnya dokumen A memang diperlukan ada uang ya bikin aja itunya. Memang biaya resminya segini gitu loh. Ya, ini segini biaya resminya dan itu official bahwa itu masuk ke kantong sekolah. Kalau itu masuk ke kantong pribadi ya itu yang berbahaya kan gitu. Ya. Jadi eh, saya kira transparansi itu sangat penting dalam hal ini. Jadi kalau memang tidak ada biaya, jangan dibilang ada biaya. Kalau ada biaya, buatlah informasi itu transparan kepada setiap orang sehingga orang langsung tahu untuk pengurusan dokumen seperti ini perlu biaya seperti ini sehingga tidak ada lagi potensi itu uang itu nanti disalahgunakan gitu. Oke, terima kasih Bang. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau berpendapat ya, atau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Terus ada yang kedua lagi nih Bang, terkait Abraham dan bidan di waktu Musa lahir adalah kebo adalah kebohongan considered as white lies, property teaching. Gimana tuh, Bang? Pertanyaannya, sorry, boleh tolong diperjelas ya? Abraham dan bidan di waktu Musa lahir adalah kebohongan considered as white lies, White property lies. Okay. teaching. Mm-mm. Yang bidan ini deh ya kayaknya ya. Jadi saya seperti yang saya sampaikan tadi itu Ya, memang bidan. eh, apa yang mereka katakan itu, apa yang mereka lakukan itu prinsipnya itu ada rasa takut akan Tuhan. Ya, jadi ketika mereka melakukan tindakan tidak menuruti raja, itu mereka lakukan karena mereka menganggap mereka takut akan Tuhan yang lebih mereka utamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi bahwa jawaban mereka bahwa lebih cepat orang-orang Ibrani lebih cepat mereka lebih cepat melahirkan sebelum kami datang sudah lahir gitu ya. Jadi eh, kelihatannya itu jawaban yang mungkin berdasarkan pemahaman atau pengalaman mereka pada waktu itu sehingga kelihatannya tidak begitu walaupun bisa diperdebatkan ya ada yang bilang itu tidak seperti itu semestinya gitu ya tapi itu mungkin yang mereka bisa jawab dalam situasi waktu itu sehingga kalaupun kalaupun uh, seperti yang saya katakan kalau kita melihat itu dalam satu sisi perintah raja Firaun itu dulu yang kita lihat bahwa perintah itu adalah untuk melenyapkan kehidupan bangsa Israel itu dari sisi perintahnya saja sudah tidak tepat jadi sehingga tidak ada obligasi atau kewajiban kita menuruti perintah yang tidak tepat itu mungkin dalam hal itu yang saya bisa jawab ya. Oke, oke. Thank you Bang Anton untuk penjelasannya.
Kalau nanti mungkin dari Bang Togi ada yang mau ditanyakan langsung juga boleh ya Bang, kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin masih dibingungkan. Nah ini ada Bang Ringkot Sihotang yang udah raise hand. Mungkin Abang boleh langsung open mic dan boleh bertanya langsung. Silakan Bang pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Iwan. Terima kasih Bang Anton tadi sharingnya. Suara Bang Anton ini apa khas sekali ya, mirip kayak suaranya Bang Marwar Sirait, hampir sama. Ini suaranya kayak ini rindunya jadi terobati tadi. Oke, pertanyaannya itu Bang, tadi kan banyak kesalahan juga yang sudah dilakukan oleh pendahulu, maksudnya kayak Abraham tentang kebenaran yang menutupi kesalahan gitu lah ya, kebenaran. Nah, kalau kita bawa ke sini itu benar nggak sih gitu loh. Kita bawa ke sini lagi gitu. Dari yang kesalahannya para rasul lah ya. Banyak kesalahan tadi. Itu yang pertama. Terus sebaiknya itu tadi benar nggak sih? Itu bisa dilakukan nggak sih gitu ya. Tapi melihat konteksnya seperti apa gitu. Tapi yang tadi itu udah pasti salah gitu. Harusnya udah pasti salah gitu. Terus kemudian yang kedua, ini yang membuat statement semua kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan gitu ya. Tadi ada juga sampaikan tadi ya. Manusia selalu berpikir gitu ya. Karena kayak contoh tadi apa? eh satu apa? Satu bilangan nilai, satu nilai apa? Nilai satu titik nilai akan rusak susu sebelanga ya gitu-gitu kan. Nah, eh, kalau misalnya ya namanya manusia kan, manusia tempatnya yang salah gitu, bukan tempat yang sempurna gitu loh. Ini kok bisa ya muncul seperti ini loh, filosofi yang gini-gini gitu loh. Eh, Bang, menurutku agak-agak bingung juga gitu. Kok bisa orang memandang seperti itu gitu? Eh, Menurutku nggak afdol lah gitu. Namanya manusia kan berproses ya. Masa semua kebaikan yang dilakukan gitu 10 dibanding 1 gitu, atau bahkan 100 atau bahkan ini gitu, dia berusaha untuk sempurna lah gitu dengan batasannya manusia gitu, tapi tiba orang bisa beranggapan bahwa lu itu udah salah, udah selesai gitu, bahwa yang lu buat yang kemarin itu udah percuma gitu. Kok bisa segampang itu ya Bang? Kok bisa ya? Itu dari mana sih kok bisa manusia berhadapan dengan itu gitu loh. Ini bagi umum ya. Hmm. Dan sama juga orang yang mengenal Tuhan Yesus juga, kenapa ya masih sama juga anggapannya dengan gitu gitu. Bagi kita ya, apalagi yang sudah mengenal firman Tuhan atau memaafkanlah gitu, atau ketika ada kesalahan ya mengakui atau apa. Tapi tetap ada aja, ya udah lu udah buat kesalahan, lu udah selesai gitu. Kenapa gitu Bang? Itu menarik juga ini pendalaman yang kayak gini. Mohon izin Bang, nanti kalau misalnya ada yang kurang saya ini lagi Bang. Terima kasih Bang. Ya, saya jawab sebisa saya deh ya. Jadi yang pertama itu kesalahan-kesalahan yang dibuat yang jelas-jelas salah itu, saya rasa memang ya kalau kita melihat manusia yang naturnya sudah berdosa sejak zaman Adam dan Hawa, ya kesalahan-kesalahan itu ya masih akan terus dilakukan ya. Tapi dalam hal ini dan juga satu sisi yang perlu kita lihat adalah Tuhan ternyata dalam perjalanannya tidak memakai orang-orang yang sempurna ya. Jadi kalau kita lihat Abraham, kalau kita lihat Yakub gitu ya, dan berbagai nama-nama lainnya itu, ternyata itu tidak ada yang sempurna semuanya gitu. Dan memang kalau kita pikir-pikir ya sejak zaman Adam dan Hawa siapa sih yang sempurna lagi gitu kan. Jadi saya rasa tidak mengkompromikan atau tidak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu adalah tetap salah gitu ya, dan itu boleh menjadi pelajaran bagi kita semua saat ini gitu ya. Kalau kita baca Alkitab dan kita lihat prinsip-prinsip contoh-contoh tadi itu dan kita belajar dari kesalahan mereka, itu mestinya semakin membuat kita tajam pada saat ini gitu ya. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan lah gitu. Nah yang kedua ya memang ya ini yang agak kadang-kadang jadi agak sulit juga ya, artinya dalam banyak sisi
kita ya dalam relasi-relasi pekerjaan juga termasuk gitu ya, kita kayak diharapkan menjadi katakanlah cukup baik dan cukup sempurna gitu. Sebenarnya gini, kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, menerima dan mengakui kesalahan yang kita perbuat, mungkin relasi kita itu bisa dipulihkan ya. Dan pada sisi yang sama, kalau misalnya orang yang menjadi partner kita bicara atau lawan kita bicara itu mengerti apa yang kita jelaskan gitu ya, dan kita bisa bicara terbuka, ya rasanya bisa lebih bisa diperbaiki tuh hubungan yang mungkin rusak ya kalau misalnya ada kebohongan yang dia lakukan gitu. Tapi masalahnya yang seringkali terjadi adalah ketika orang dalam situasi-situasi gini yang nggak mengaku juga gitu, sehingga membuatnya jadi worse, jadi makin buruk gitu, sehingga relasinya jadi kurang baik. Nah memang ya perintah Tuhan Yesus kan seperti dia sampaikan kepada Petrus, berapa kali kamu harus mengampuni, ya kan, jawabannya 70 kali 7 kali ya, nggak terbatas gitu. Ya mari kita juga belajar seperti itulah kalau kita di dalam working place ya. Saya dulu ya waktu saya masih kerja dulu pernah ada situasi di tempat kami kerja itu ada vendor yang membuat kesalahan fatal gitu. Artinya dia membuat sistem, saya dulu bagian IT kerjanya teknologi informasi gitu, dia membuat kesalahan besar dengan melakukan ada perbaikan kode programming gitu yang dia buat tanpa approvalnya kita gitu, sehingga itu membuat konsistensi di sistem itu jadi rusak, sehingga harus direstore kembali, dan itu perlu waktu dan biaya dan segala macam, sehingga bahkan saya waktu itu sebagai penanggung jawabnya, saya dikasih kesempatan untuk memecat dia gitu ya, karena kita tuh mengalami kerugian yang tidak sedikit. Jadi saya pikir, nah disitulah ini sebenarnya yang melakukan kesalahan ini bukan orang Kristen ya. Jadi saya pikir saya perlu sebagai orang Kristen belajar memaafkan dan mengampuni, walaupun bos saya di atas saya itu nggak setuju dengan tindakan saya, tapi karena itu areanya saya bilang sama bos saya, kamu stand down dari sini, jangan ikut campur di sini gitu. Ini masalah saya yang ngurusin. Jadi even bos saya pun nggak bisa masuk ke koridor itu. Saya bilang saya selesaikan masalah ini. Saya tahu ini salah besar. Jadi tapi mari kita berikan dia second chance gitu. Ya everybody deserve second chance, saya bilang waktu itu. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa. Saya nggak merasa dia perlu dipecat. Tapi kalau ada penalti dan segala macam ya itu tetap harus dilakukan. Itu kesepakatan kita dalam kontrak gitu. Jadi ada hal yang tetap punishment yang mereka secara perusahaan tetap jalankan, tapi saya nggak menggunakan hak saya untuk memecat dia gitu. Itu sangat tidak, saya merasa nggak mau saya lakukan pada waktu itu. Jadi menjawab pertanyaannya kembali, saya pikir ya tidak ada relasi tidak ada gading yang tidak retak lah gitu ya. Kadang kita juga melakukan kesalahan, tapi sepanjang kita mau mengakui kesalahan kita ya dengan terbuka, saya rasa itu tidak menjadi masalah besar sih sebenarnya. Oke Bang, makasih Bang. Oh iya, satu lagi boleh Kak Yon? Boleh, silakan. Iya Bang, ini masalah tadi Abang buat di poin keberapa tadi ya, tentang suap ya. Kalau suap segala gratifikasi dan segala macam yang partai-partai besar mungkin udah biasa lah kita dengar gitu Bang. Cuma kalau ini kan kontestan ini bentar lagi pemilu lah Bang ya. Pemilu kan apa ya? Kalau memberi terus kayak ikhlas gitu, ini beda-beda tipis juga dengan suap. Lihat kalau misalnya pada saat kita berdemokrasi kan ya, dia memang udah menyiapkan uangnya gitu loh. Maksudnya udah aku mau rugi lah istilahnya gitu. Cuman kan tetap dia mengharapkan imbalan itu gitu loh. Gimana ya? Paham, biasalah kan kalau dalam dunia demokrasi gitu. Ya misalnya kasih gula, kasih apa gitu kan untuk orang-orang gitu. Ya kepedulian lah gitu. Cuman tetap dia mengharapkan ya kamu kalau bisa milih aku gitu. Teman mungkin nggak dikasih tunjuk dia lah gitu ya. Tapi berupa perbuatan tadi gitu. Aku rasa menurut Abang
kalau yang tadi suap masalah apa, mungkin masalah sistem lah ya, balik-balikkan lah masalah sistem lah, mungkin kayak ada fee, entertain segala macam itu biasa lah, apalagi kita yang di dunia perusahaan gitu ya. Cuman balik ke manusianya masing-masing. Cuman ini yang modern sekarang ini ya gitu tadi Bang. Aku ikut adat, contohnya kasih sumbangan, gitu apa, menunjukkan dirinya gitu-gitu. Itu kan semacam apa ya Bang? Aku kayak memberikan investasi bahwa ke depan aku ketika ada apa ya kamu udah tahu aku nih atau apa gitu, kayak semacam itu berupa suap juga nggak sih Bang kalau kita bagi orang yang ini ya, maksudnya lebih intens lagi lah gitu tentang hal suap ini. Aku rasa sekarang ini lebih ke hal-hal seperti itu sih gitu, suapnya dalam bentuk ya pemanfaatan lah sosial dan segala macam, bukan kayak ini nih uang 1 juta lu pakai, bukan kayak gitu lagi sekarang kan. Dia model perhatikan atau apa itu pun kayak gimana menurut abang, aku mohon arahan lah bang, kayak gitu bang, salah nggak sih yang kayak gitu-gitu? Terima kasih bang. Mungkin ada cara-cara berkampanye yang lebih menunjukkan kita peduli terhadap konstituen yang akan kita layani ya sebetulnya. Jadi artinya kalau saya misalnya dari daerah Cianjur gitu ya, saya akan melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana, misalnya pendidikannya lah, menolong dalam hal apa namanya pertanian, kehidupan rakyat, menolong pendapatan, meningkatkan pendapatan dan sebagainya gitu. Artinya melalui hal itulah harapannya kita orang lain atau rakyat itu boleh melihat, oh iya ini ya seseorang yang akan mencalonkan diri ini benar, dia peduli dan dia yang mau bekerja memperjuangkan kepentingan kita gitu. Saya rasa itu yang utama pengen dilihat oleh rakyat ya. Saya perhatikan ya, ini walaupun konteksnya bukan di Indonesia ya, di Singapura, kalau anggota-anggota parlemen itu tuh punya biarpun mereka udah anggota parlemen ya, setiap hari ada waktu-waktu tertentu mereka mendatangi rakyatnya, orang-orang di Singapura sini, mereka mengadakan namanya Meet the People Session gitu. Jadi disitulah komplain-komplain semuanya orang tuh dilayani gitu. Kayak zamannya Ahok tuh dulu kan dia melakukan itu tiap hari di gubernuran. Tapi berapa sih anggota DPR kita yang melakukan seperti itu? Nah kalau di sini anggota DPR-nya tuh yang melakukan seperti itu dan mereka mengadres semua komplain-komplain masyarakat. Ya kalau ada hal yang kurang efisien, kurang cepat dan lain-lain lah. Di sini Singapura ini negara komplain soalnya. Jadi semua banyak hal yang mereka komplain ya udah bagus pun nggak pernah puas gitu. Dan itu sering mereka sampaikan. Nah maksud saya buat orang-orang yang berkeinginan gitu ya, anggota-anggota yang dipilih sebagai wakil rakyat, biarlah mereka melakukan cara-cara yang lebih ke arah seperti itu. Jadi bukan hal-hal yang apa ya, kayaknya mengharapkan imbalan suatu waktu nanti uh, kalau kalau mendukung ini kasih uang ini apa karena kayaknya rakyat itu pengen melihat kepeduliannya dia dan bagaimana usaha dia untuk memajukan tempat yang akan dia menjadi perwakilannya dia nanti. Mungkin seperti itu yang lebih dilihat ya. Iya bang, tapi apa tadi bang, aku nih udah tahu tujuanku pasti yang namanya politik ya kan, aku nih mau nyalon nih gitu, dia udah tahu nyalon, cuman aku harus berbuat ini nih, aku harus ngasih biar ngambil hati dia kan, istilahnya aku tetap ngambil hati dia untuk itu semacam suapan juga nggak sih bang? Ya kalau memang betul aku apa ya, kayak sekolah lah bang, aku kuliah nih, ya udah aku kuliah beres S1 udah misalnya sesuai dengan jurusan dia, aku tes lulus ya udah kerja, berarti aku nggak perlu ambil hati dong bang, karena memang mereka udah lihat dari jurusanku aja gitu, nggak perlu aku harus ngambil-ngambil inilah buat ini ngabisi ini, itu kan sogokan juga bang ke masyarakat itu menurutku. Kayak mana ya bang, aku kurang paham juga. Artinya mungkin motivasinya itu bisa terlihat lah gitu. Artinya ada orang yang kelihatannya cuma apa ya istilahnya cuman kelihatan sekali dia mengharapkan imbalan dukungan itu diberikan nanti milih dia gitu. Tapi bukan dengan usaha-usaha yang signifikan yang dia lakukan terhadap daerah itu gitu. Ya, jadi uh, saya pernah dengar si Adian Apitupulu itu dia Dia ketika ya, dia ya. cerita gimana dia
mendekati tempatnya yang jadi wilayah konstituennya itu, Ya, saya rasa yang dia lakukan itu sangat positif ya, dirasakan oleh masyarakat-masyarakat di sana gitu. Bagaimana dia menolong ya misalnya usaha-usaha untuk meningkatkan kehidupan di sana, menolong mereka menghadapi masalah-masalah di sana, sehingga dengan begitu kelihatan gitu bahwa dia ini bukan sekali one off saja, kalau punya kepentingan baru datang gitu loh. Karena masalahnya ini sekarang banyak orang-orang tuh yang baru mau pemilu, baru datang, baru semacam kayaknya peduli padahal sebetulnya enggak gitu. Jadi tuh ada justru kayaknya si Adian itu dia bilang dia biarpun dia pernah nggak terpilih, dia tetap peduli kepada daerahnya itu. Jadi orang tuh masih tetap bisa melihat bahwa dia memang serius mengerjakan panggilannya itu gitu. Jadi bukan sekedar karena ada imbalan saja, tapi dia memang peduli kepada daerah tempatnya itu gitu. Berarti yang tadi yang cuman semacam panggung-panggung itu udah pasti salah lah itu ya Bang. Iya, ya. Salah. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang. Untuk Ya. Oke, terima kasih Bang Riko juga untuk pertanyaannya. Abang, kakak, teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada, Bang Anton, aku mau nanya juga nih. Ada satu case yang sempat sebenarnya nyata banget, tapi ada waktu itu aku dengar pandangan dari seseorang yang ngasih wejangan ke beberapa orang. Jadi dia waktu itu bilang kayak kadang tuh ini soal kebenaran sih. Memang sih dia bukan orang Kristen ya Bang, tapi kayak aku jadi berpikir tuh bener nggak ya gitu kira-kira. Karena menurut aku tuh susah juga tuh menentukannya. Jadi misalkan nih Bang, ada satu kelompok yang mereka ini mau dikirim sebagai volunteer lah istilahnya gitu ke satu daerah yang memang membutuhkan banget nih orang-orang ini. Nah, satu hari ternyata dalam panitia yang mengurus keberangkatan volunteer ini ada kelupaan nih satu syarat untuk keberangkatannya. Dan ketika mereka mau mengurus, ini kayak udah urgent banget nih mereka harus berangkat gitu. Dan ketika mau berangkat ternyata baru ketahuan, oh ya ampun yang ininya belum diurus nih surat izin ininya gitu. Nah pas mau diurus itu udah H-1 keberangkatan, tiket udah dibeli nih gitu. Tiketnya udah dibeli nih untuk ke sana. Nah waktu ke kantor untuk urus perizinannya itu, si orang kantornya itu bilang kalau misalkan nggak bisa nih, kita nggak bisa urus cepet karena udah ada banyak antrian lainnya dan harus ngurutin urutan gitu. Terus ya udah kayak, tapi gimana nih tiketnya udah ada nih dan harus banget karena orang-orang di sana udah butuh banget. Jadi orang si kantornya akhirnya bilang ya udah kalau mau kalian bayar deh, masing-masing volunteer bayar sekian. Jadi mereka nerapin harga gitu Bang. Nah itu gimana tuh menurut Abang gitu? Kayak waktu itu sih orang ini bilangnya ya kadang kalau di bagian begitu ya kita harus melihat kebutuhan orang banyak yang memang benar-benar sudah membutuhkan. Ya nggak apa-apa kita lakukan dan bayar itu gitu. Gimana Bang? Ya menarik juga. Tapi gini, saya pikir ada dua lah ya, kepentingan udah sangat urgent. Yang kedua dari pihak dari pihak kantornya itu yang memberikan cara seperti itu. Balik lagi sih kalau saya pikir mungkin kalaupun mereka mengizinkan cara itu mestinya prosedur yang resmi gitu. Jadi gini, kadang-kadang tuh saya nggak tahu ya di Indonesia bisa pernah dilakukan seperti itu atau enggak. Tapi kalau di sini saya pernah lihat gitu, misalnya ya kalau kita perlu melakukan ini dengan ekspres proses ini, ada beban biayanya yang lebih besar yang diberikan gitu. Nah kalau biayanya yang mau biasa ya lebih murah tapi lebih lama gitu loh. Jadi dengan begitu kelihatan transparan bahwa ini ya memang nggak akan, ini bukan untuk kepentingan si orang yang menyampaikan itu, ini memang persyaratan resmi dari institusi atau kantor yang bersangkutan gitu. Jadi sehingga tidak ada tidak ada kesimpang siuran atau tidak membuka celah untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Karena kalau itu masuk ke kantongnya dia kan, nah itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan juga nanti ya gitu. Nah.
Oke, balik lagi ya, berarti kita ngelihat juga ya, ini kayak maksudnya alokasi dananya untuk apa nih gitu. Ya, kayak begitu. Ya. Ya kemarin tuh menarik juga sih, aku jadi mikir kayak, iya emang bisa itu, karena yang nggak tahu juga ya, karena itu juga bukan kasus yang real ya, tapi aku mikir juga kadang bisa jadi berhadapan dengan hal semacam itu gitu. Ketika kita mengurus sesuatu, skip nih hal satunya gitu, padahal ini penting juga nih, syarat penting, ya diperhadapkan dengan pilihan itu gitu. Mungkin sebagai kita pihak yang mengajukan, apakah bisa kali ya Bang, kita juga minta transparansi dari si institusi ini. Tapi biayanya untuk apa nih gitu? Kenapa kira-kira kita harus bayar? Bisa seperti itu, ya walaupun ya apa namanya ya, kalau maksudnya kalau dia mengatakan biayanya seperti ini, di mana itu tertulis gitu, di mana di ini, saya rasa itu nggak apa-apa nanya seperti itu ya, karena eh, apa ya saya mau aja bayar asalkan ini resmi gitu. Kalau nggak resmi ya itu yang kita rasa itu bisa menimbulkan potensi-potensi penyimpangan lah kayak begitu. Oke, iya Bang. Jadi bagian kita itu ya tetap terus untuk coba mengasah ini kira-kira kemana nih gitu keberadaannya ya. Part kita untuk Sebenarnya bisa dari menegakkan. institusinya itu sebenarnya kalau mereka punya goodwill untuk menutup celah-celah itu, mestinya mereka bisa come up dengan prosedur-prosedur yang begitu ya. Artinya mengantisipasi orang yang punya masalah seperti ini, misalnya ada kehilangan kurang dokumen sementara urgent, ya inilah prosesnya begitu. Jadi ada ya ada prosedur-prosedur step-step yang bisa diikuti orang yang mengajukan, kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Oke Bang, makasih Bang Anton. Kakak Bang semuanya yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya. Boleh langsung raise hand ataupun dituliskan di kolom chat. Adakah? Oke, mungkin Yon, kalau kayaknya sudah aman. di chat tadi ada Yon, di chat. Masuk nggak ke chat Yon? Oke. Oh iya, benar-benar Kak. Oke, thank you ya Rose. Oke Bang, ini tadi ada pertanyaan lagi nih. Abang tadi bilang untuk membangun trust dan kerjasama perlu kejujuran. Tapi bagaimana bila ada pihak yang tidak jujur dan seringkali menjadi playing victim? Dia yang berbohong tapi seolah-olah orang lain yang salah. Sejauh apa kita perlu bekerja sama dengan orang seperti itu? Atau kita abaikan saja kah, Bang? Apalagi kalau kita satu kantor dan satu divisi. Halo, Bang. Kedengaran nggak ya? Kedengaran, jadi kalau ada satu pihak yang nggak jujur gitu, apakah kita perlu ya bekerja sama gitu ya? Kira-kira gitu ya? Ya gitu nggak ya, Yohan ya? Pertanyaannya. Kalau salah satu pihak itu tidak jujur, Iya. kita jujur gitu, apakah kita masih tetap perlu untuk bekerja sama dengan dia gitu ya? Iya, jadi orang itu suka playing victim jadinya Bang, dia yang bohong, tapi dia jadinya berperilaku seolah-olah dia nggak, yang salah tuh orang lain kayak gitu. Nah, sejauh apa Ya, kita ya. perlu bekerja sama dengan orang seperti itu gitu. Oke, jadi makanya kalau ini dalam relasi pekerjaan, usahakan segala sesuatu itu ada tertulis gitu. Jadi artinya kalau kita mau berkomunikasi dengan seseorang, ya even dalam departemen yang sama, kalau kita ada satu urusan pekerjaan, usahakan itu ada dokumentasinya melalui email atau ya biasanya email atau dokumen-dokumen yang ada gitu. Jadi kita dan dia tidak saling menduga-duga atau berasumsi. Tadi kan kamu bilang begitu, oh enggak, menurut saya begini begitu, enggak. Ada base-nya kita bicara, ini email yang kita sepakatin, yang kita agree seperti ini. Jadi baik kita maupun dia tidak bisa membuka kemungkinan untuk playing victim, gitu. Ya, jadi ini kok yang kita sepakati, ini kok yang kita setujui, kamu mintanya begini sudah saya berikan, kamu mintanya begitu sudah saya berikan, atau yang kita sepakatin waktu itu begini, maunya begini. Jadi sehingga
sama juga transparent gitu. Ya, jadi nggak aku rasa, aku duga gitu loh. Ya, jadi kalau dia tidak mengakui, tetap tidak mengakui, kan ada tuh prinsipnya Alkitab ya, libatkan ya kita nih berdua, libatkan pihak yang ketiga gitu. Jadi lihat nih gitu, kalau misalnya di meeting itu ada saksinya, ya lihat saksinya itu mengertinya apa, atau notulennya itu bilangnya apa, sehingga jelas bahwa kita ini bukan sedang memojokkan dia atau gimana gitu. Ya. Yang kedua ya kalau dia masih terus bagian dari tim itu, ya cobalah cari waktu untuk bicara dengan lebih agak personal gitu ya. Artinya bicara berdua sebenarnya masalahnya apa, masalah dia itu apa gitu, supaya kita mungkin ada yang bisa kita improve ke depannya, relasi kita tuh bagaimana gitu. Sehingga soalnya kadang-kadang saya dulu waktu saya membawa satu departemen dulu, saya pernah bilang kepada semua orang bahwa saya nggak punya agenda lain. I don't have any agenda yang my interest gitu ya, my personal interest di sini. My interest is our department interest gitu. Jadi saya nggak interest untuk punya agenda-agenda pribadi untuk membuat saya menonjol dan sebagainya gitu. Tapi agenda kita bersama-sama dalam satu departemen ini, itulah yang kita kerjakan gitu. Kadang-kadang orang ada yang pengen menonjolkan dirinya gitu ya, membuat dia playing victim dan sebagainya, membuat dia jadi membuat orang fokusnya kepada dia gitu. Itu kayaknya nggak baik seperti itu gitu. Jadi kita bisa ajak dia ngomong personal gitu. Oke, thanks ya Bang. Ya sih mungkin banyak sih mungkin teman-teman mungkin ngalamin hal yang sama juga ya. Di salah satu tadi yang Bang Anton bilang pentingnya ditransparansi sama itu tadi catatannya, data-data dokumentasi dari notulen-notulen yang kita diskusikan harus ada terus ya. Oke Bang, berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih Bang terkait transparansi juga. Tadi Bang bilang transparansi penting. Kalau dalam administrasi gereja, sejauh apa kita perlu melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran di gereja? Karena saya lihat banyak juga gereja-gereja yang tidak pernah mempublish laporan keuangannya secara terbuka kepada jemaat setiap minggu atau bulannya. Apakah perlu sejelas itu? Ya, itu tergantung kesepakatan atau bukan kesepakatan, mungkin prosedur yang ada di gereja itu kali ya, normnya di gereja itu bagaimana gitu. Ada gereja-gereja yang memang melaporkan semua sampai detail pemasukan dan penerimaannya. Ya, gereja kami tidak sampai sebegitu detail. Jadi misalkan pemasukan ya dikasih tahu lah gitu, tapi pengeluaran nggak sampai detail dikasih tahu gitu. Even juga pada akhir tahun juga nggak sampai dikasih detail seperti apa gitu. Jadi tapi itu saya rasa tidak bisa jadi pegangan juga. Jadi ada satu orang teman dari hamba Tuhan dari gereja lain juga yang pernah cerita bahwa di gereja itu sampai sedetail-detailnya dikasih tahu, even gaji dia sebagai hamba Tuhan di gereja itu juga dilaporkan begitu. Jadi sehingga bagi jemaat ya itu jadi transparan gitu. Jadi artinya ada gereja-gereja dengan model sistem congregationalis yang semuanya itu jemaat itu yang mengurusin gitu ya, jemaat itu sangat terlibat di dalam gereja itu, yang sehingga laporannya semua perlu transparan gitu. Ada gereja yang mempercayakan gitu bahwa ada majelis-majelis gereja yang mengelola, jadi pengeluaran pemasukan itu biarlah majelis gereja yang dengan hati-hati mengelolanya ya. Jadi mereka sudah mempercayakannya ke majelis gereja. Jadi saya pikir itu menuruti kesepakatan atau aturan yang ditetapkan gereja itu mungkin gitu. Terima kasih Bang untuk pandangannya, pendapatnya, jawabannya. Itu dia kakak Bang, teman-teman. Beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dan sudah ditanggapi oleh Bang Anton. Masih adakah yang ingin bertanya? Atau masih adakah hal yang mau didiskusikan?
Ya, mungkin kalau semuanya sudah oke, boleh kasih jempol, reaction jempol. Oke, ya. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi, ya terima kasih reactionnya semuanya. Ya, kita akan menutup sesi kedua kita ini dan kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk bahasan selanjutnya masih terkait wisdom in marketplace, in the marketplace. Ya, Bang Ringkot masih mau ada bertanya? Cukup, sorry ya. Ya, oke. Ya. Oke, kalau gitu mungkin Bang Anton boleh closing statement dan juga boleh pimpin doa untuk menutup sesi kita yang kedua. Ya, terima kasih, Yon. Jadi closing statement-nya, saya kira panggilan kita sebagai orang Kristen itu untuk menyatakan kebenaran dimanapun ya. Jadi termasuk di tempat pekerjaan kita. Tentu seperti Tuhan Yesus juga bilang ada konsekuensi dari ketika kita menghidupi kebenaran itu, dan saya rasa ya konsekuensi itu bisa bervariasi dimanapun atau apapun jenisnya gitu ya. Tapi saya kira Tuhan tetap menjanjikan penyertaan kepada mereka-mereka yang mau mengikuti Dia dengan serius. Jadi saya rasa tidak perlu ada terlalu ketakutan gitu untuk mengikuti Tuhan atau menanggung konsekuensi yang berat, karena Dia selalu memberikan penyertaannya. Saya berbicara dari pengalaman pekerjaan saya juga tidak mudah dulu gitu. Ada konsekuensi-konsekuensi yang saya harus tanggung dulu karena menyatakan hidup yang benar gitu ya. Bisa itu bersifat promosi yang ditunda berkali-kali, bisa itu bersifat kehilangan teman, itu bisa bersifat bahkan kadang-kadang bisa sampai ancaman juga gitu. Jadi semua itu saya pernah alami dan saya pernah lalui, tapi rasanya itu tidak menyurutkan saya untuk hidup yang benar, karena hidup yang benar itulah yang Tuhan inginkan yang kita jalani sebagai umatnya gitu ya. Karena Tuhan menolong kita dan menguatkan kita untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan dan hidup semakin sungguh-sungguh mengikutinya. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu kami pada malam hari ini boleh bersama-sama membicarakan, mendiskusikan topik yang juga dekat dalam kehidupan pekerjaan kami tentang truth dan deception. Kadang-kadang Tuhan kami rasanya tidak begitu ingin hidup benar karena ada konsekuensi yang tidak mudah yang harus kami tanggung. Tapi Tuhan memang menghendaki kami sebagai anak-anak-Mu untuk semakin serius, semakin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, regardless konsekuensinya seperti apa. Ya. Karena itu Tuhan tolong teguhkan kami, kuatkan kami untuk dalam berbagai situasi hidup yang kami alami, kami boleh sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau pekerjaan kami yang kami kerjakan saat ini, kami mengalami begitu banyak rintangan, kesulitan untuk hidup benar, untuk hidup jujur. Tuhan biarlah beri kami keberanian, beri kami kesungguhan supaya mau dan berani menyatakan apa yang benar, menghidupi apa yang benar, sehingga melalui cara kami hidup, cara kami bekerja, cara kami berbicara, orang lain boleh melihat seperti inilah hidup orang yang sungguh-sungguh. Tuhan, dunia yang kami hidupi ini semakin mengarah kepada banyak hal-hal yang tidak benar, yang berkompromi dengan dosa ya Tuhan. Karena itu inilah panggilan kami untuk menggarami dan menerangi dunia ini, sehingga melalui kehadiran kami dunia ini pelan-pelan boleh diterangi, boleh digarami. Karena itu pimpin dan berkati kami dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan, supaya kami semakin boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sesi malam ini. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan juga yang terus menyertai kami dalam setiap hal yang perlu kami kerjakan. Ubahkan kami, transformasikan kami untuk semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.